Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pelajaran kelas 4, pada kali ini kita akan belajar pelajaran tema 1, yaitu indahnya keberagaman di subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Silakan kalian bisa ambil buku tema 1 dan kalian lihat buka halaman 51. Di situ ada Ayo Membaca dengan judul Tari Kipas Pakarena. Tari Kipas Pakarena ini adalah tari yang berasal dari Goa, tepatnya di Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, asal-muasal tari kipas pakarena itu bagaimana? Kita lihat kisahnya. Ini kisah berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino, yaitu penduduk bumi pada zaman dahulu. Nah, ceritanya sebelum terjadinya perpisahan antara penghuni Botinglangi dan penghuni Lino, ini penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino itu cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Nah, cerita ini diabadikan di dalam gerakan tari kipas pakarena. Jadi setiap gerakan tari kipas pakarena itu mengandung arti atau makna setiap gerakannya. Misalnya pada gerakan berputar searah jarum jam, ini melambangkan siklus kehidupan manusia. Siklus kehidupan manusia maksudnya adalah proses dalam kehidupan manusia. Ada juga gerakan naik turun yang mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Ini artinya maksudnya dalam kehidupan manusia itu ada yang mengalami kesulitan dan juga ada yang mengalami kesenangan. Ada di kala waktu sedih, ada juga di kala waktu gembira. Itu maksudnya roda kehidupan kadang berputar, jadi berganti-ganti. Cara menari tari kipas pakarena ini itu dengan lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Jadi secara keseluruhan tari kipas pakarena ini mengumpulkan atau mengungkapkan sebagai wujud rasa syukur. Nah, jadi dari teks bacaan tari kipas pakarena ini melambangkan tari kipas ini dalam proses kehidupan manusia itu kadang bahagia, kadang sedih, kadang senang, kadang susah. Nah, itu makna dari tari kipas pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Goa. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca dari judul tari kipas pakarena, ini kita akan menentukan paragraf pokok dan paragraf pendukung dari teks tari kipas pakarena ini. Pada teks bacaan ini itu terdapat 3 paragraf. Paragraf pertama diawali dari tari kipas pakarena, paragraf kedua diawali dari kisahnya berawal dari, dan paragraf yang ketiga diawali dari cerita itu diabadikan. Jadi ada 3 paragraf. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa dibuka buku paketnya itu di halaman 52, 53, dan 54. Nah, di situ ada diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung. Silakan kalian lengkapi, kalian isi diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Kamu lihat di
halaman 51 itu teks bacaannya. Jadi paragraf 1 itu gagasan pokoknya apa, pendukungnya apa saja. Paragraf 2 gagasan pokoknya apa, pendukungnya apa saja. Dan paragraf 3 gagasan pokoknya apa dan pendukungnya apa saja. Kalian lihat di halaman 51 yaitu tarik kipas Macarena. Nah, untuk apa itu gagasan pokok dan gagasan mendukung, pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Jadi kalian insya Allah sudah paham semuanya. Jadi nanti kalian silakan dilengkapi, kalian kerjakan saja langsung di buku paketnya. Selanjutnya kalian buka halaman 55. Sudah. Nah, di halaman 55 itu kalian lihat di situ ada gambar apa? Ya, benar, gambar sapu lidi. Kira-kira apa manfaatnya dari sapu lidi? Biasanya sapu lidi digunakan untuk apa? Ya, benar, untuk menyapu. Siapa yang suka menyapu di rumah membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah menggunakan sapu lidi? Bagus. Jadi, sapu lidi ini digunakan untuk membersihkan atau menyapu halaman atau lantai yang kotor. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita menyapu atau menggunakan sapu ini hanya sebatang lidinya saja? Tentunya kalau kita menggunakan sapu ini cuma satu batang lidi, kita akan kesulitan untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Walaupun bisa, tetapi memakan waktu cukup lama untuk membersihkan sampah-sampah dengan sebatang lidi. Nah, selanjutnya coba kalau kita gunakan lidi ini dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang banyak, maka kita akan mudah membersihkan sampah dan dengan cepat untuk membersihkan sampah tersebut. Nah, dari contoh sapu lidi ini, kita bisa ambil hikmahnya, yaitu dalam kehidupan kita dibutuhkan yang namanya persatuan dan kesatuan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di lingkungan rumah. Ketika kita kerja bakti untuk membersihkan lingkungan rumah sendiri, maka kita akan kesulitan dan capek. Dan juga membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ketika kita membersihkan lingkungan dengan bersama-sama atau bergotong royong, maka kita tidak terlalu capek dan pekerjaan akan cepat selesai. Itulah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kalau satu sapu lidi untuk membersihkan sampah, maka akan sulit dan lama untuk membersihkannya. Tetapi kalau lidinya banyak digabungkan menjadi satu, maka akan mudah membersihkan sampah dan cepat selesai membersihkannya. Begitupun ketika kita untuk membersihkan lingkungan sendiri, kita akan memakan waktu lama dan capek. Tetapi ketika kita bekerja membersihkan lingkungan secara bergotong royong, sama-sama, maka pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Masih banyak lagi contoh persatuan dan kesatuan. Ya, salah satunya tadi bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, kalau yang tidak bersatu, tidak mewujudkan persatuan dan kesatuan, contohnya kita membersihkan lingkungan sendiri. Itu contohnya. Baik, dari hikmah yang kita ambil dari sapu lidi ini, selanjutnya coba kalian buka di halaman 56. Nah, di situ ada tabel atau kotak tentang contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan, juga contoh sikap tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Silakan kalian lengkapi kotak atau tabel tersebut
dengan mencari contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan, juga contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan. Silakan kalian langsung kerjakan saja di buku paket di halaman 56. Demikian untuk pertemuan pelajaran tema pada kali ini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.